Perkenalkan, saya Muarif Mustafa. Dan saya Leo Hamzah Kaika. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, saya Muarif Mustafa. Dan saya Leo Hamzah Kaika. Kami dari kelompok 4 materi teknologi pendidikan kelas PPAJ. Di sini kami akan menyampaikan judul tentang landasan teori teknologi pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Zamzam Mustafa, SPDI MPD. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Enggak, Mas. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Pada tahun 1960-an, teknologi pendidikan menjadi salah satu kajian yang banyak mendapat perhatian di lingkungan ahli pendidikan. Pada awalnya, teknologi pendidikan merupakan kelanjutan perkembangan dari kajian-kajian tentang menggunakan audiovisual, dan program belajar dalam penyelenggaraan pendidikan kajian tersebut. Pada hakikatnya, merupakan usaha dalam memecahkan masalah belajar manusia atau human learning. Solusi yang diambil melalui kajian teknologi pendidikan bahwa pemecahan masalah belajar perlu menggunakan pendekatan yang tepat dengan banyak memfungsikan pemanfaatan sumber belajar atau learning measures. Perkembangan kajian teknologi pendidikan menghasilkan berbagai konsep dan praktek pendidikan yang banyak memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, terdapat persepsi bahwa teknologi pendidikan sama dengan media. Padahal, kedudukan media berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau bahan belajar. Monggo, Mas Arif. Baiklah, kemudian untuk rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah landasan dan pengertian teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, mengabstraksikan landasan teori teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, basis teori teknologi pendidikan. Dan ada dari tujuan dari penulisan makalah kami, yaitu adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan dalam memahami peran dan kegunaan teknologi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, serta hal-hal yang terkandung di dalamnya. Baiklah, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, landasan teknologi pendidikan. Landasan merupakan bagian dasar atau fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Salah satu landasan yang ada dalam pendidikan adalah landasan teknologis. Jika bicara tentang pendidikan, maka secara tidak langsung juga menyinggung tentang pembelajaran. Jadi, dengan kata lain, landasan teknologi tersebut terdapat dalam pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai seorang yang terjun dalam dunia pendidikan, maka harus memahami makna dan mengimplikasikan dari landasan teknologis pendidikan pembelajaran. Lalu landasan teknologis pendidikan dan pembelajaran secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di dunia, dan pembelajaran terus berkembang semakin pesat seiring dengan perkembangannya budaya pada manusia dari berbagai teoritis dan praktis. Hal tersebut berdampak mengenai inovasi tentang dunia pendidikan dan pembelajaran dasar. Dari perkembangan pendidikan dan pembelajaran
tidak lepas dari yang namanya perkembangan teknologi. Jika teknologi dikaitkan dengan kata pendidikan, maka teknologi pendidikan, sedangkan jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka teknologi pembelajaran. Dengan adanya pengaruh dari segi perkembangan teknologi ini menyebabkan berbagai perubahan pola dalam pendidikan dan pembelajaran. Salah satu contoh perubahan pola dalam pendidikan dalam pengaruh teknologi ialah dalam setiap tahun sistem pendidikan khususnya di Indonesia terus mengalami perubahan, mulai kurikulum, pelaksanaan pembelajaran sampai pelaksanaan ujian. Sedangkan contoh dalam perubahan pembelajaran yang dipengaruhi teknologi yaitu mulai dari pembelajaran yang hanya dilakukan secara tradisional hingga online. Monggo Mas Arif. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian adalah pengertian dari teknologi pendidikan itu sendiri. Sebelum membahas teknologi pendidikan, terlebih dahulu perlu kita ketahui pengertian teknologi. Kata teknologi seringkali oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik. Tapi oleh ilmuwan dan ahli filsafat, ilmu pengetahuan diartikan sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi teknologi lebih mengacu pada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Kemudian teknologi pendidikan dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan instructional technology atau education technology. Pendidikan semacam ini yang diutamakan ialah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain berupa TV, radio, video, tab, komputer, dan lain-lain. Selain dari itu, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut dengan software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilannya. Berikut ini beberapa definisi teknologi pendidikan. Yang pertama ada menurut Nasution. Teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Dan yang kedua ada dari teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Nasution juga. Dan yang ketiga, teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahnya, melaksanakan, mengevaluasi, mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Itu menurut Miarso. Kemudian yang keempat ada teknologi pendidikan merupakan suatu bidang garapan khusus yang berkepentingan mengatasi permasalahan belajar pada manusia dengan memanfaatkan berbagai macam sumber insani dan non-insani dan menerapkan konsep sistem dalam usaha pemecahannya itu. Dan yang kelima ada definisi awal teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dipandang sebagai media. Media ini sebagai media pembelajaran visual yang berupa film, gambar, dan tampilan media ini menampilkan suatu mata pelajaran. Kemudian yang ke-6, teknologi pendidikan dipandang sebagai suatu cara untuk melihat masalah pendidikan dan menguji kemungkinan solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang ke-7, teknologi pendidikan adalah suatu cara yang sistematis dan mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar pembelajaran dalam bentuk tujuan belajar yang spesifik. Baiklah, mungkin cukup itu untuk pengertian. Kemudian dilanjutkan, Mas. Baiklah. Yang selanjutnya mengabstraksikan landasan teori teknologi. Dunia pendidikan dan pembelajaran berkembang selaras dengan kemajuan teknologi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan dan pembelajaran tentunya.
Ini dapat menggunakan landasan teknologis. Tujuan dari artikel ini adalah mengkaji tentang landasan teknologi pendidikan dan pembelajaran yang meliputi yang pertama adalah pengertian, lalu rumusan AICT, kemudian kawasan, peranan, dan pemanfaatan. Kesimpulan dari penyajian materi tersebut diantaranya teknologi pendidikan memiliki makna secara luas yang menekan pada sistem pendidikan, sedangkan teknologi pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi belajar. Nah, lalu yang selanjutnya menganalisis landasan teori akan disampaikan oleh Mas Arif. Monggo Mas Arif. Baiklah, untuk selanjutnya menganalisis landasan teori teknologi pendidikan. Berusaha mengumpulkan data empirik tentang tingkah laku guru dan siswa dalam situasi kelas. Sistem ini memungkinkan penilaian objektif mengenai kegiatan guru dan siswa dalam kelas. Sistem ini memungkinkan para peneliti untuk memvalidasikan sistem atau prinsip pembelajaran yang digunakan, serta kegunaan dan efisiennya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu untuk menganalisis landasan teori teknologi pendidikan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan bisa kita lihat semuanya berada di pojok kiri atas. Baiklah, mungkin cukup sekian makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat sampai jumpa. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil wa naltaqi bikum fi yaumil qadim insyaallah. Wa billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.